Oke, ya, ya, apa tuh? Simpang kampus kan. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Terdengar, Pak? Waalaikumsalam oke. warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terdengar, kasih. Pak. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan siang hari ini dalam perkuliahan fisika. Ngomong-ngomong, minggu lalu kita membahas masalah apa nih? Minggu lalu. Ingat saya masalah masih di ini ya, di besaran satuan itu ya. Oke lah. Oke. Nah, kita masuk ke masalah listrik statis. Listrik statis, kalau berbicara mengenai medan magnet, maka kita akan juga membicarakan mengenai medan listrik. Jadi memang medan magnet dan medan listrik ini saling berkaitan. Karena kalau kita tahu bahwa tegangan listrik akan menghasilkan medan listrik, sementara arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Nah, maka dari situ kita juga harus membahas mengenai flux listrik. Ada flux magnet, ada flux listrik. Sama juga, magnet itu garis-garis gaya magnet. Nah, jadi kalau ada medan magnet itu ada garis-garis gayanya. Nah, sebanyak mana garis gaya tersebut, sebesar itu pula fluksi magnetnya. Begitu juga dengan listrik, sebagaimana sebesar apa fluksi listriknya, maka sebesar itulah medan listrik akan ada. Konsep flux berkaitan dengan suatu besaran pada suatu permukaan tertentu. Besaran medan yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Jadi kalau ada suatu permukaan yang ditembus oleh medan eh, listrik, oleh garis-garis fluksi listrik, maka kalau dijumlahkan berapa banyak flux itu, disitulah besar daripada medan listriknya. Dan syarat flux itu harus tegak tegak lurus. Jadi tegak lurus terhadap medannya. Sorry, tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, misalnya contoh dalam gambar ini ada satu bidang segi empat ini, kemudian ada garis-garis flux listriknya, maka fluksi yang menembus tegak lurus itulah yang dihitung sebagai fluksi listriknya. Kalau ada yang tidak tegak lurus, maka diambil komponen eh, kosinusnya yang tegak lurus terhadap bidang tadi. Nah, contohnya pada gambar yang tengah ini, agar fluksinya itu yang warna biru itu arahnya menyamping, maka diambil yang tegak lurus itu yang warna merahnya. Flux listrik atau electric flux menyatakan medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Jadi harus tegak lurus. Ilustrasi flux listrik akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan penggambaran visual medan listrik yang berupa garis-garis medan yang anak panah tadi. Jadi sebenarnya dalam medan listrik itu ada garis-garis gaya seperti ini. Garis-garis gaya seperti ini yang uh, menembus bidang itu, tapi tidak nampak ya, tidak nampak. Yang kita rasakan itu cuma akibatnya saja. Kalau ada medan listrik di situ, maka akan timbul induksi, muatan-muatan di dalam medan yang dipengaruhi oleh medan listrik itu. Tapi penampakannya itu kita tidak bisa lihat dengan
mata, tapi hasilnya bisa kita ukur. Kemudian menggunakan penggambaran medan listrik seperti yang di atas tadi dalam bentuk garis medan, maka flux listrik dapat dipahami sebagai banyaknya garis medan yang menembus suatu permukaan secara tegak lurus tadi. Jadi semakin banyak, semakin rapat medan garis medannya, berarti semakin besarlah medan listrik pada bidang itu atau pada titik itu. Maka flux itu harus eh, didapatkan dengan penjumlahan keseluruhan atau dengan integral. Nah, dengan menggunakan integral, maka eh, jumlah flux itu atau flux dapat ditentukan atau diketahui. Rumusannya adalah D flux atau perubahan flux atau jumlah garis-garis flux pada setiap satuan luas itu sama dengan medan listrik apa besarnya medan listrik dikali dengan N dA. Maka flux itu diintegralkan D flux. Integralnya permukaan, artinya integral ini menjumlahkan semua garis-garis flux tadi pada permukaan itu. Hmm. Jadi garis-garis gaya listriknya dijumlahkan. Itulah dengan menggunakan integral. Apa batasan integralnya itu? Seluas permukaan itu. Maka akan diketahuilah fluksi pada permukaan itu sebesar ini dia. D flux diintegralkan E kali N kali dA. Nih, kemudian flux listrik mempunyai satuan dalam I Newton kali meter kuadrat per kolom. Nah, ini contohnya kan. Jadi kalau tadi digambarkan dengan bidang, satu bidang yang mudah kita untuk mengetahuinya bahwa itu tegak lurus atau tidak. Nah, ini digambarkan dengan sebuah apalah benda lainnya yang berbentuk ini. Kemudian garis-garis fluknya itu yang garis-garis tanda panah itu, garis-garis medan listriknya. Nah, sekarang harus dia tadi syaratnya adalah tegak lurus terhadap bidang. Flux bernilai negatif, arah medan E dan arah normal permukaan membentuk sudut tumpul. Dia akan bernilai negatif kalau dia membentuk sudut tumpul, artinya kan kosinusnya itu sudah negatif. Kemudian flux bernilai positif jika arah medan E dan arah normal permukaan membentuk sudut lancip. Jadi sudut antara garis flux dengan permukaan itu membentuk sudut lancip. Itu baru dia positif. Tapi kalau membentuk sudut eh, apa tumpul, maka nilainya dikatakan negatif. Contohnya ini delta A, kemudian ini bidangnya yang warna oranye ini, arah medannya itu yang ini, yang warna ungu ini. Maka dia diambil sudut antara arah medan tadi dengan tegak lurus bidang dengan arah medan E ini. Itu besarnya adalah theta.
dan sudutnya itu sudah sudut tumpul. Kalau yang ini sudutnya lancip. Jadi antara bidang dengan ini dengan garis fluksinya itu membentuk sudut lancip, maka dia dikatakan apa? Positif. Kemudian fluk akan bernilai nol, arah medan E dan arah normal permukaan saling tegak tegak lurus. Arah medan E dan arah normal saling tegak tegak lurus. Artinya dia membentuk sudut 90 derajat antara bidang cos 90 derajat itu kan nol. Contohnya tentukan fluk listrik, elektrik fluk pada permukaan kubus yang bersisi satu satuan, kemudian yang berada pada kuadran pertama koordinat akibat medan listrik. Besar medan listriknya adalah E0 kali I tambah J dikurang K. Maka dikatakan ini tentukan fluk listrik pada permukaannya, pada permukaan. Berarti pada permukaan atas itu dengan arah sudutnya seperti ini, maka kita cari yang tegak lurus terhadap bidangnya. Kubus OA, B, C, D, E, F, G mempunyai 9 permukaan DG. Arah normal yang berbeda-beda. Nah, ini dia. OADG. OADG. Berarti sisi sebelah kiri. Itu minus J. Kemudian sisi BCFE. BCFE. Itu yang sebelah kanan. Dia plus J. Kemudian ABUD. AB. Yang depan itu plus I. Jadi ini dalam penggambarannya dalam koordinat IJK ya. Atau ada juga koordinat itu X, Y, Z. Kalau ini dia menggunakan koordinat IJK. ABUD itu I. Kemudian OCFG yang sebelah sana, sebelah belakang. Itu minus I. OAB, OABC minus K yang bawah. Kemudian yang atas itu adalah plus K. Maka fluk total pada permukaan kubus, jadi yang dimaksud dengan permukaan kubus ini semua sisinya, semua sisi kubus, bukan yang paling atas saja ya, tapi semua sisi kubus. Fluk total pada permukaan kubus. eh Fluk sisi OADG, sisi BCFE, sisi ABUD, dan sisi OCFG. Ditambah sisi OABC dan sisi DUFG. Jadi keenam sisinya itu dijumlahkan semuanya, fluksinya. Maka didapatkan minus E0A tambah E0A, dan seterusnya sesuai dengan eh, minus J plus J atau minus K tadi. Didapatkan fluksinya totalnya itu kalau dijumlahkan sama dengan nol. Jadi kalau kita jumlahkan fluk total pada permukaan kubus itu sama dengan nol. Itu kalau kita melihat contoh ya, contoh bagaimana menentukan fluk pada permukaan. Kemudian tentukan fluk listrik pada permukaan silinder dengan jari-jari satu dan panjang L yang terletak sepanjang sumbu plus X jika medan listrik dalam ruang tersebut adalah E. Nah, ini kalau dia berbentuk silinder atau tabung. Silinder atau tabung.
Fluk listrik pada selimut silinder sama dengan nol karena arah normal permukaan selimut silinder tegak lurus arah medan listrik. Jadi kalau dia tegak lurus antara permukaan silinder dengan medan listriknya, maka ini besarnya jadi sama dengan nol. Dia harus tegak lurus terhadap bidang normal. Flow listrik pada permukaan lingkaran sebelah kiri atau pada tutupnya itu adalah integral dari X sama dengan nol. Medan listrik E dikalikan dengan minus I dA atau luas permukaan. dA itu luas permukaan. Sama dengan E0 kali AX dengan X itu sama dengan nol. Hasilnya juga adalah nol. Jadi flux listrik pada permukaan lingkaran sebelah kanan adalah sama dengan Pi kali N0 kali L. Setelah dijumlahkan ya, hasilnya Pi sebesarnya adalah Pi N0 kali L. Jadi yang sebelah kiri nol, yang sebelah kanan Pi kali N0 kali L. Sedangkan selimut tabung nilainya adalah sama dengan nol. Jadi dapat kita lihat di sini ya, kalau sebuah tabung seperti ini, kemudian arah medannya dari menembusnya dari kiri ke kanan, maka didapatkan fluksinya itu hanya pada tutup tabung yang sebelah kanan. Jadi hukum Gauss, flux listrik disebabkan adanya medan listrik. Karena medan listrik ditimbulkan oleh adanya muatan, maka artinya adanya muatan akan menimbulkan flux listrik pada suatu permukaan. Jadi ini hubungan eh, timbal baliknya. Jadi flux itu disebabkan oleh medan listrik. Kemudian karena medan listrik ditimbulkan oleh muatan, berarti muatan itu akan menimbulkan flux listrik pada permukaan. Jadi kalau ada muatan akan timbul flux listrik pada permukaan. Misalnya terdapat suatu muatan Q pada permukaan tertutup berupa kulit bola dengan pusat berbeda pada titik tempat muatan berada. Di setiap bagian pada permukaan bola, medan listrik yang dihasilkan muatan titik Q arahnya tegak lurus permukaan bola atau sejajar vektor normal yang besarnya sama. Jadi setiap flux yang melalui titik lingkarannya, titik bolanya atau tengah bolanya pasti akan tegak lurus terhadap bidang normal daripada permukaan. Sorry, searah ya, bukan tegak lurus ya, dengan bidang normal atau sejajar vektor normal. Vektor normal itu tegak lurus 90 derajat terhadap bidangnya. Kemudian hukum Gauss. Fluid listrik total pada permukaan kulit bola. Pada hukum Gauss ini kita lihat bahwa flux sama dengan E kali ND kali N E kali N kali dA dengan batas integral seluruh permukaan sama dengan eh, integral E kali dA untuk seluruh permukaan sama dengan integral dA atau E kali integral dA untuk seluruh permukaan. Fluksi sama dengan 1/4 pi E0 epsilon 0 kali Q per R kuadrat dikalikan 4 pi R kuadrat. 4 pi R kuadrat itu adalah luas permukaan bola. Ya, besarnya fluksi adalah Q per epsilon 0. Flux total sebanding dengan muatan yang ada di di dalam permukaan tertutup. Jadi fluksi itu akan sebanding dengan
muatan. Secara umum dapat diperluas untuk berbagai bentuk permukaan. Kalau tadi ada bola, ada tabung, kemudian ada kubus tadi. eh untuk berbagai bentuk permukaan tertutup yang sembarang diperoleh hasil yang sama. Jadi untuk sembarang permukaan yang tertutup diperoleh hasil yang sama. Diperoleh bahwa flux listrik total pada suatu permukaan tertutup sebanding dengan besar muatan total yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Jadi flux listriknya sama dengan muatan total. Berapa jumlah muatan total, maka gitu juga sebesar flux listrik pada permukaan tertutup tersebut. Ini berdasarkan hukum Gauss. Sehingga hukum Gauss itu dapat diilustrasikan dengan rumus flux total sebanding dengan Q ditutupi permukaan. Nah, faktor kesebandingannya dipengaruhi oleh medium antara muatan dan permukaan. Jadi kalau medium antara muatan dan permukaan itu eh, antara misalnya udara atau lain sebagainya, itu menjadi faktor pengali dari Q. Jadi fungsi itu sama dengan K kali Q. K itu adalah faktor medium yang jarak antara permukaan dengan muatan itu. Tentu berapakah flux listrik total pada permukaan silinder berjari satu dengan panjang L yang sumbernya berimpit dengan yang sumbunya berimpit dengan sumbu X positif akibat muatan sebesar minus 2 kolom yang berada di titik L per 3,0. Jadi dengan menggunakan hukum Gauss diperoleh fluksi total pada tabung silinder ini adalah sebesar 2 per epsilon 0. Kemudian kita berbicara tentang konduktor dan isolator. Konduktor dicirikan sebagai bahan yang mempunyai muatan bebas. Elektron pada atom konduktor dapat bergerak bebas dari satu atom ke atom yang lain. Jadi ini ciri khas konduktor ya, atau bahan yang bisa menghantarkan listrik. Konduktor itu bisa menghantarkan listrik. Cirinya adalah mempunyai muatan bebas. Jadi mempunyai muatan bebas pada apa? Elektron pada kulit terluarnya terdapat muatan bebas. Sehingga dia dapat bergerak dari satu atom ke atom yang lain. Sehingga dia dapat menghantarkan listrik itu karena ada atom-atom yang bergerak berpindah dari atom satu ke atom lain, maka itulah listrik, muatan listrik itu bisa diantarkannya. Untuk bahan yang bukan konduktor, maka dia tidak ada muatan bebas tadi yang bisa menghantarkan listriknya. Bila suatu konduktor atau penghantar diberi medan listrik, maka muatan bebasnya akan mengatur diri mengikuti medan listrik. Nah, jadi kalau konduktor itu diberikan medan listrik, dia akan menjadi searah yang sebelumnya eh, elektron-elektron terluarnya itu ini bergerak acak, maka dengan adanya medan listrik dia akan menjadi searah. Nah, menjadi searah ke satu tujuan. Sehingga dia akan mencapai keadaan setimbang di kiri dan di kanan sama. Kemudian muatan induksi pada permukaan konduktor. Jadi induksi itu dapat terjadi pada permukaan konduktor. Muatan induksi pada permukaan konduktor dengan demikian pada keadaan setimbang atau statis, kuat medan listrik di dalam konduktor itu sama dengan nol. Jadi kuat medan listrik di dalam konduktor. Sehingga namanya di pengantar itu namanya efek kulit atau skin effect. Muatan itu terkonsentrasi di kulit daripada konduktor, bukan pada bagian tengahnya.
Sifat penting konduktor dalam kesetimbangan elektrostatik, yakni medan listrik di dalam konduktor itu sama dengan nol. Karena kalau tidak sama dengan nol medan listriknya, maka dia akan menghambat medan listrik yang dikenakan kepadanya, medan listrik yang diakibatkan oleh aliran muatan-muatan pada penghantar. Aliran muatan itu terjadi karena adanya potensial. Kemudian jika bahan konduktor terisolasi, mempunyai muatan total tertentu, maka muatan tersebut terdistribusi pada bagian permukaan konduktor atau muatan induksi. Jadi, seperti saya katakan tadi bahwa muatannya itu akan terkonsentrasi pada bagian pinggir daripada penghantar itu. Kemudian medan listrik yang terdapat di permukaan konduktor tegak lurus permukaan konduktor dengan besar sama dengan theta kali epsilon nol. Tahu menyatakan rapat muatan permukaan. Pada konduktor berbentuk sembarang, rapat muatan permukaan paling besar berada pada permukaan yang memiliki jejari kelengkungan paling kecil. Oke, bentar ya. Kemudian pada konduktor berbentuk sembarang, rapat muatan permukaan paling besar berada pada permukaan yang memiliki jejari kelengkungan paling kecil. Makanya muatan itu paling rapat itu berada pada daerah-daerah yang runcing. Nah, daerah-daerah yang runcing. Jadi kita ketahui bahwa pada medan pada penghantar apabila ada daerah-daerah yang runcing, maka itu muatannya terkonsentrasi sangat besar di situ. Akibatnya apa? Akibatnya medan listriknya akan sangat besar pada daerah yang runcing. Dengan besarnya muatan listrik pada daerah yang runcing itu, maka kemungkinan untuk terjadinya pelepasan muatan atau yang disebut dengan partial discharge itu lebih besar pada daerah yang tadi. Kemudian isolator dicirikan sebagai bahan yang muatannya tersebar pada seluruh seluruh bahan, seluruh bagian bahan. Kemudian elektron-elektron pada bahan isolator terikat pada atom-atomnya sehingga tidak dapat bergerak bebas. Jadi pada isolator itu bahannya ini tidak bergerak bebas sehingga dia tidak bisa menghantarkan muatan, memindah-mindahkan muatan dari masing-masing kulit eh, elektron-elektronnya itu. Kenapa dia? Karena dia tidak bisa bergerak secara bebas. Kemudian distribusi muatan pada suatu bahan isolator dapat homogen atau rapat muatan homogen atau mungkin juga terdistribusi dengan pola tertentu yang dinyatakan dalam bentuk fungsi tertentu. Jadi bisa juga homogen, dia bisa juga tidak homogen atau distribusi tidak merata. Ini rumusnya
muatan pada isolator itu adalah Q sama dengan integral daripada objek rho kali d tau. Rho itu adalah eh, kerapatan muatan, kemudian d tau itu adalah bahan daripada isolator itu. Dan ini hukum Gauss yang berbicara tentang medan medan listrik. Fluksi total sama dengan integral tertutup untuk E kali N kali dA. N itu arah vektornya. Tahu sama dengan Q muatan di dalam sama dengan dibagi dengan epsilon nol. Epsilon nol ini tergantung dari bahan isolatornya. Hukum Gauss dapat digunakan untuk menentukan medan listrik dari sistem yang mempunyai kesimetrian tinggi, misalnya simetri bola, silinder atau berbentuk kotak. Jadi kenapa? Karena dia ada permukaan tertutupnya. Untuk mencari luas permukaan tertutup itu kan harus yang simetri. Seperti tadi kan tutup tabung kiri, ada tutup tabung kanan. Kemudian kalau sisi kotak ada yang kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Gitu. Untuk menggunakan hukum Gauss perlu dipilih suatu permukaan hayal yang tertutup. Jadi kita membayangkan ada satu permukaan misalnya berbentuk kubus atau berbentuk bola yang tertutup yang menaungi muatan-muatan. Bentuk permukaan tersebut dapat berupa sembarang. Hukum Gauss untuk menentukan medan listrik, misalnya untuk menentukan medan listrik pada jarak R dari suatu muatan titik dalam ruang vakum, maka dipergunakan rumusnya itu Q, produksi total nominal Q dalam per epsilon nol. Karena kita membayangkannya muatan tadi berada dalam suatu bola, pas di titik tengah-tengah bola yaitu Q seperti gambar yang warna kuning ini. Kemudian permukaannya itu kita bayangkan sendiri jaraknya R, kemudian di tengah-tengahnya itu ada satu muatan. Akibat dari muatan itu terhadap bidang R tadi, bidang bola tadi, di mana dia berjarak sama dengan pusat daripada bola, dapat kita tentukan menjadi integral permukaan bola, batasannya dari semua permukaan bola, E kali N kali dA. Itu sama dengan Q dalam per epsilon nol. Atau diturunkan lagi, integral tertutup permukaan bola itu adalah E kali 4 pi R kuadrat sama dengan Q per epsilon nol. Tahu diperoleh medan listrik atau E sama dengan 1 per 4 pi N0 kali Q per R kuadrat. Ini sesuai dengan hukum hukum kolom. Kemudian dalam ungkapan vektornya menjadi E sama dengan 1 per 4 pi N0 kali Q per R kuadrat vektor R, vektor satuan R. Jadi ini ada yang arah radial, ada yang totalnya ya. Kalau yang E aja yang atas ini hukum kolom ini total medan listriknya. Kalau yang dalam vektor ini menyatakan arahnya itu harus radial. Radial itu dari pusat lingkaran ke arah keliling lingkaran. Kemudian sistem dengan simetri silinder, misal batang bermuatan, maka medan listrik pada jarak R dari suatu batang sepanjang yang bermuatan seperti ini itu dapat ditentukan, yaitu integral silinder E kali dA tambah integral tutup atas silinder, tutup bawah silinder, sama dengan omega kali L per E epsilon nol.
Kalau medan dari permukaan silinder berjarak R daripada pusat silinder, maka E kali 2 pi R kali L ditambah tutup atas itu nol, tutup bawah juga nol. Itu sama dengan lambda kali L per epsilon nol. Maka rumus medan listrik, vektor medan listrik dalam sebuah silinder atau batang penghantar yang berbentuk batang, yaitu lambda per 2 pi kali epsilon nol kali R kalikan vektor R. Sistem dengan simetri bidang, misal permukaan besar bermuatan, maka medan listrik di dekat permukaan lempeng besar bermuatan itu adalah integral daripada medan listrik dikali N kali dA. Jadi kalau ada suatu batang bermuatan, maka kita bisa eh, menghitung pengaruh dari muatan yang ada dalam penghantar berbentuk batang tadi terhadap suatu eh, permukaan yang berbentuk lempeng. Kalau lempeng ini berarti ada ketebalan ya. Beda dengan bidang, bidang itu tebalnya itu eh, tidak ada. Nah ini dari penurun rumusnya diperoleh eh, medan listriknya adalah tau per 2 pi epsilon nol kali N. Kemudian sistem dengan simetri bola. Misalnya ada suatu bola bermuatan, maka kita mau tahu pengaruhnya terhadap bidang misalnya. Maka dapat kita ilustrasikan seperti ini. Ada sebuah bola dengan jari-jari A. Kemudian kita mau mencari medan listrik akibatnya yaitu sebesar Q. Q itu adalah muatan terdistribusi homogen atau muatan keseluruhan R dibagi 4 pi N0 kali A pangkat 3 kalikan vektor satuan R. Kenapa vektor satuan R? Karena arahnya radial terhadap titik pusat daripada bola tersebut. Nah, jadi saya kira itu pembahasan mengenai hukum hukum Gauss. Nanti bahannya juga akan saya share di grup untuk bisa Anda baca